Seperti sarindu sungai, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungai, jiwaku engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, padamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungai, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus,
segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Oh, Kau segalanya. Oh, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat segala kemurahan-Mu. Oh, terpujilah Engkau selamanya. Oh, terima kasih Tuhan, segala pujian dan kemuliaan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh datang di hadirat Tuhan, bersekutu kembali Tuhan. Kami gunungkan hati kami sepenuh, ya Tuhan, bicara dan mengajari kami semua. Silakan Tuhan, kami buka hati kami untuk mendengarkan perkataan-perkataan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua. Selamat pagi. Shalom semua, selamat pagi. Haleluya, terlambat. Baik, kita ada yang mau sharing pagi ini? Suara saya cukup jelas kah? Oke, nggak ada suara angin? Nggak ada ya? Baik. Belum juga. Sebentar ya. Tempat bayi ada suara anginnya. Tempat matian ada suara anginnya. Ada Pak, kecil tapi Sudah ya. Oke.
Oke, mari kita mulai. Selain penghakimanku, sekarang engkau hanya dapat menerima pengajaran tentang kebenaran. Engkau tidak dapat memperoleh kenyamanan dariku, dan engkau tidak dapat memperoleh tempat penuh kebahagiaan yang engkau dambakan siang dan malam. Aku tidak akan mengaruniakan kepadamu kekayaan dunia ini. Jika engkau mengejar dengan hati yang murni, aku bersedia mengaruniakan kepadamu jalan kehidupan dalam segala keutuhannya dan membuatmu bagaikan ikan yang kembali ke air. Jika engkau tidak mengejar dengan hati yang murni, terakhir ternyata ini, aku akan mengambil kembali semua itu. Aku tidak mau mengaruniakan firman dari mulutku ini kepada orang-orang yang serakah akan kenyamanan duniawi, yang kelakuannya seperti babi dan anjing, selalu kembali kepada kebawahannya. Oke, sekarang kita masuk baru ya. Baik, bagaimana dampak langkah kedua dari pekerjaan penaklukan tercapai? Pekerjaan para pelaku pelayanan adalah langkah pertama dalam pekerjaan penaklukan. Sekarang ini adalah langkah kedua dalam pekerjaan penaklukan. Mengapa ada juga disebutkan tentang disempurnakan dalam pekerjaan penaklukan? Ini bertujuan untuk menciptakan fondasi bagi masa depan. Ya. Sekarang ini merupakan langkah terakhir dari pekerjaan penaklukan. Tentu saudara, apa yang Tuhan kerjakan di antara mereka ya, umat Tuhan yang ada di Tiongkok gitu ya. Nah, jadi ketika dikatakan fondasi di masa depan gitu ya. Jadi sebetulnya walaupun mereka mengalami dulu gitu ya, dulu gitu. Nah, generasi selanjutnya gitu ya, ketika firman ini tersebar, maka perkataan-perkataan ini itu juga kalau dikatakan ini menjadi fondasi di masa depan, berarti selanjutnya nanti firman yang akan muncul gitu ya, firman yang akan keluar dari mulutnya Tuhan. Perhatikan ya, sekarang kan kita itu mengenal Tuhan yang unik gitu kan. Tidak lagi seperti dulu gambaran kita. Dulu saudara gambaran kita itu Tuhan itu kayak satu sosok gitu ya. Sementara sekarang ini Tuhan yang kita pandang itu adalah bukan sekedar satu sosok gitu. Tapi dia itu lebih kaya gitu. Jadi kalau dikatakan mulutnya Tuhan itu saudara ya. Jadi kita nggak bisa membayangkan sebetulnya kalau dia itu seperti manusia gitu. Ini kan kita berbicara Tuhan ini kan sumber. Nah, jadi ketika Tuhan ucapkan firman ini saudara ya. Ketika sekarang kita mendengarkan ini, firman ini. Diucapkan pada kondisi uh, umat Tuhan pada waktu itu. Sementara kan berikutnya seperti kita sekarang ini baru berapa tahun kita mendengarkan firman ini dan cara Tuhan juga membimbing kita di masa sekarang ini tentu berbeda, saudara. Jenis-jenis orangnya pun berbeda, saudara. Tetapi walaupun demikian, Tuhan itu seperti dikatakan dalam firman, dia itu tidak menunggu, aku tidak menunggu kamu, katanya. Jadi dia terus melakukan pekerjaannya. Jadi firman atau apa yang dialami di masa lampau itu dikatakan menjadi pondasi gitu. Untuk
firman berikutnya itu keluar. Makanya kan perkataan-perkataan yang kita dengarkan itu sekarang boleh dikatakan juga keluar dari mulut Allah dan firman untuk saat ini gitu. Jadi walaupun mereka mendengarkan dulu firman ini, namun dampak daripada firman ini bagi kita itu selalu juga mengalami hal yang baru. Gitu. Jadi firman yang kita dengarkan sekarang berikutnya nantinya gitu tidak selalu berpatokan kepada apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan yang Maha Kuasa ini gitu. Ingat saudara, Tuhan kita sekarang itu Tuhan yang unik, bukan Tuhan yang mati gitu. Kalau dulu kan kepercayaan kita itu tanpa sadar telah membuat Alkitab itu jadi Tuhan. Padahal jadi tanpa sadar saudara, orang Kristen itu yang menyebut dirinya juga menjadi umat Tuhan telah menjadikan Alkitab itu jadi rujukan selalu gitu. Jadi misalnya kalau mau mendengarkan suara Tuhan gitu kan, sudah agak melangkah agak jauh sedikit lah sebetulnya orang Kristen ya, apalagi orang karismatik gitu. Nah, dulu kita jarang sekali mendengarkan kata-kata Tuhan berbicara di orang apa namanya Protestan gitu kan, yang tidak mengenal karunia-karunia Roh Kudus gitu, atau mungkin tidak mempergunakannya. Orang-orang karismatik saja yang sering mengucapkan kata aku mendengarkan suara Tuhan. Tapi belakangan orang-orang yang tidak karismatik pun sudah mulai terbiasa dengan mengatakan Tuhan berbicara kepada aku kayak gini kan. Nah, tapi saudara selalu rujukannya itu adalah Alkitab. Dulu ketika saya mengajar tentang mendengar suara Tuhan juga begitu. Supaya jangan ngeroh gitu. Ujilah setiap roh katanya. Tapi mengujinya itu pakai Alkitab. Jadi ibaratnya kalau Tuhan sendiri pun yang datang, yang punya Alkitab itu, dia harus berbicara sesuai dengan Alkitab itu. Coba bayangkanlah. Betapa kecilnya Tuhan kita itu. Tanpa sadar kita membuatnya begitu. Nah, jadi sekarang ini kita mesti berani membuka wawasan kita. Gitu. Apa itu? Berani mendengarkan perkataan-perkataan atau pengajaran yang sepertinya asing di telinga kita. Ya kan sudah mulai berani gitu kan. Tentu di dalam hati kita harus ada pikiran begini. Tuhan pasti bertanggung jawab. Tuhan itu kan maha kuasa. Kalau aku lapar dan haus akan kebenaran, maka Tuhan pasti akan memuaskan aku. Pasti akan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana dia menjawab? Kalau dulu kita berpikir, dulu sudah kalau ketika di menara doa dulu, saat ini diam gitu. Menantikan kayak ada suara apa gitu. Ya nggak ada. Nggak ada. Kadang dulu ada kayak suara audible katanya. Sekarang tidak begitu. Dari persekutuan kita akan firman, mulailah ketika saya mulai berbicara. Dari apa yang saya bicarakan itu, saudara, disitulah saya mulai merasakan apa yang akan Tuhan mau sampaikan. Ke arah mana? Apa kira-kira yang mau kita persekutukan hari ini? Gitu. Ketika kita mulai membaca firman Tuhan ini. Itu kan semuanya kan dengan iman, saudara. Saya buka mulut saya mulai berbicara. Itu semua dengan iman. Ke arah mana nanti Tuhan berbicara? Nah,
Secara diam-diam di dalam pikiran saya ini, saudara, mulai terbentuk satu pemahaman yang baru tentang Tuhan. Nanti ketika saya mengajar kepada saudara, berbicara kepada saudara, nanti pemahaman itu akan entah bagaimana caranya. Inilah uniknya, saudara. Jadi Tuhan yang tadinya itu tidak kita rasakan, tidak kita dengarkan, nanti dia itu seperti kelihatan dari apa yang saya sampaikan sama saudara. Iya, seperti itulah prosesnya. Jadi saya tidak perlu minder dengan mereka mungkin yang sudah jauh dulu lebih rohani dari saya. Orang-orang ini. Saya tidak perlu terlalu takut membuka mulut saya. Siapa saya? Misalnya kalau saya mau harus bisa menyampaikan firman Tuhan. Emang siapa saya? Dari segi umur sudah berapa lama saya? Diam-diam saudara, keyakinan saya kalau Tuhan menampakkan diri di antara kita, diam-diam semakin kuat. Kira-kira seperti itulah yang dikatakan fondasi yang sedang dibangun oleh Tuhan ini. Jadi ada sesuatu yang dibangun Tuhan di alam roh gitu. Saya dari mana saya coba bisa menjelaskan kayak gitu? Apakah saya sudah renungkan ini sebelumnya? Tidak. Tidak. Bagaimana saya bisa menjelaskan sampai seperti itu? Tidak. Paling biasanya kalau bisa fondasi. Nanti saya akan ceritakan tentang misalnya fondasi sebuah bangunan. Oh begini-begini. Itu harus nanti akan ngomong. Kalau ini fondasi lagi, jadi yang sebelum-sebelumnya itu apa dong? Gitu. Masa kita bangun fondasi terus? Tapi kalau kita dengarkan tadi penjelasan yang tadi itu, saudara. Jadi coba bayangkan sekarang. Bayangkan bagaimana kata-kata firman Tuhan yang baru akan muncul. Bagaimana akan digenapi Tuhan selalu baru. Bagaimana akan digenapi? Kalau rujukan kita selalu juga ini gitu. Kan nggak akan ada yang dapat yang baru. Dari mana kita tahu? Siapa yang akan mengucapkan sama kita firman yang baru itu? Siapa? Kita bertemu dengan orang ini. Itu sangat mustahil sekali. Gitu. Sangat mustahil sekali. Dan kalaupun ketemu, saudara, dari bahasa kita mesti belajar. Gitu. Dari segi banyaknya orang, gimana kita mau berjumpa dengan dia? Dari segi rahasia pekerjaan Tuhan, dia bekerja secara tersembunyi, nanti dia akan digenapi. Tapi tentu Tuhan kan ingin menyebarkan pemahamannya, menyebarkan kerajaannya. Bagaimana kerajaan ini bisa tersebar? Bagaimana orang-orang yang akan yang ditaklukkan, yang akan disempurnakan, bagaimana itu akan terkumpul gitu? Bagaimana kita akan didapatkan oleh Tuhan? Kalau bukan dengan perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan. Bagaimana saya punya iman kalau dari mulut saya akan keluar firman Tuhan yang baru. Itulah artinya fondasi di masa depan. Di mana fondasi itu? Tentu kan di alam roh. Alam roh dari pikiran saya. Bagaimana kan dari pikiran saya ini? Dari mana datang kata-kata ini? Keluar dari mulut saya. Tentu kan sudah ada seperti apa ya? Kalau kita mau gambarkan itu, ada
sebelum saya bicara sama saudara, sudah ada dulu terbentuk di sini satu ide gitu. Tapi prosesnya sekarang sangat cepat sekali. Bagaimana saya harus mengolah ide di kepala saya? Misalnya saya mengucapkan sama saudara. Kalau di masa yang lampau, saya baca dulu firman Tuhan. Saya buat pembahasan tentang kata-kata daripada apa yang mau saya sampaikan. Saya buat kerangkanya gitu. Nanti bagian pertama ngomong seperti ini. Bagian kedua ngomong kayak gini. Kasih kesaksian di sini. Yang berhubungan dengan ini. Untuk menguatkan yang ini. Lalu nanti buat kesimpulan. Selalu dalam pikiran saya itu yang namanya orang berkhotbah itu kan tujuannya membuat orang mengerti kan gitu kan. Karena saya pernah ya belajar sedikit bagaimana tentang berkhotbah, seni berkhotbah. Kan itu kan memenuhi ide di kepala saya. Baru apa yang ada di kepala saya, itu yang saya ucapkan. Tapi bagaimana prosesnya ketika ketika saya membuka mulut saya? Misalnya tadilah terlambat bangun gitu. Tentu kalau di masa lampau saya kan gelagapan kan. Apa nih? Mau ngomong apa? Itu akan sulit sekali saudara memulainya. Tetapi begitu di dalam pikiran saya mulai terbentuk begini. Alam roh itu yang dikatakan semua firman itu kan di alam roh juga. Kalau saya menanti-nantikan terus, Tuhan mau bicara apa? Tuhan, sampaikanlah sesuatu. Kasih satu ide saja. Sudah cukup bagi saya. Itu kan pemahaman saya yang dulu. Bisa aja, misalnya mau bilang apa sekarang Tuhan? Mau ngomong kesetiaan kah? Cari aja, gampang aja kan. Cari Google atau cari di Alkitab kita, cari kata setia. Sudah. Begitu banyak compare-compare tentang uh, terjemahan-terjemahan Alkitab, pakai saja yang menurut kita itu agak lain. Bahas tentang itu. Kalau agak penasaran lagi, pakai bahasa aslinya. Seperti itulah cara dulu. Tapi sekarang ini, bayangkanlah bagaimana kita itu bisa mendengarkan firman Tuhan yang baru setiap hari. Bagaimana? Gimana prosesnya itu? Bagaimana terjadi itu semua? Ini dia, saudara. Supaya saudara mengerti ya. Supaya sekarang dalam gambaran saudara, saudara bisa membayangkan Tuhan yang di sorga itu bukanlah seperti satu sosok lagi yang duduk di singgasana. Enggak begitu lagi. Sudah berani lebih luas. Kalau enggak, kita tidak akan tahu apa artinya digembalakan oleh Tuhan. Bagaimana caranya saudara bisa digembalakan setiap detail gitu. Semua kita satu demi satu. Bagaimana dia bisa mengajar ketika ketika dia bicara? Bagaimana semua bisa diajar? Sampai anak kecil pun bisa paham. Gimana caranya? Kan nggak masuk akal. Tapi itu firman Tuhan. Jadi waktu di dalam pikiran saya yakin bahwa Tuhan yang unik itu sedang mengajari kita semua. Nah, disinilah terbentuk di dalam pikiran saya. Itu semua terjadi begitu saja. Tak perlu saya memusingkan. Karena itu bukan urusan saya. Ada Tuhan yang melampaui pikiran saya. Melampaui pikiran kita semua. Bukankah tujuannya dia mengajar supaya umat Tuhan mengenal dia? Supaya manusia mengenal dia? Sekarang, apakah firman ini terhalang lagi bagi agama-agama tertentu? Tentu tidak. Nggak akan terhalang. Begitu kita dengarkan mereka ngomong apa. Nanti,
Entah bagaimana caranya. Karena alam roh itu sudah berubah, saudara. Berubah dia. Nggak seperti dulu lagi. Ketika alam roh kita berubah, alam roh di seputar kita, atmosfer di seputar kita pun akan berubah. Iya, kita mesti melihat, kita mesti berjaga-jaga akan hal itu. Kan kegagalan Musa itu kan adalah karena dia itu telah tanpa sadar secara sengaja telah membuat orang Israel itu jadi makin keras kepala oleh karena perkataan tanpa disadari dia. Makanya Tuhan harus strictly kepada dia. Menjadi pelajaran bagi generasi berikutnya. Setiap kali kita mengingat Musa, kita tidak pernah melupakan kesalahan fatalnya dia. Iya, jadi, tapi walaupun demikian, sekarang kita ini nggak boleh ada di bawah kendali Musa. Sebagaimana kita tidak boleh juga di bawah kendali Petrus atau di bawah kendalinya Paulus. Karena Tuhan sekarang yang ngajari kita, bukan mereka lagi. Dan kita juga sudah harus berani keluar dari apa ya? Saya sebutkan ini saudara, saudara harus ini ya, harus sudah menjadi dewasa ya. Kita nggak boleh lagi di bawah bayang-bayang Yesus yang datang pertama kali. Jadi maksudnya ya, ingat ya Tuhan yang Maha Kuasa ini bilang dia adalah Yesus yang datang kedua kali. Cuman saudara, ketika kita menyebut nama Yesus, gambaran kita itu kayak kembali ke belakang. Itu tercipta tanpa sadar di memori kita ini tercipta wajah Yesus yang ada di kalender itu loh saudara. Iya, tanpa sadar itu. Makanya sudah sampai dengan hari ini saya nggak tahu rupa Tuhan yang Maha Kuasa ini seperti apa, saya nggak tahu. Walaupun misalnya di namanya pun siapa gitu, saya nggak tahu dari sejak awal. Sekarang yang saya tahu adalah namanya Tuhan yang Maha Kuasa. Dan saya tidak membayangkan, walaupun misalnya ada, oh rupanya seperti ini pemimpin mereka, katanya kayak gitu. Ada pernah saya ingat ini. Tapi saudara, sampai hari ini saya tidak peduli tentang wajah itu, saudara. Yang saya pedulikan adalah Tuhan yang berinkarnasi. Mau dia dikatakan perempuan, mau apapun gitu. Dalam hati saya fokus kepada firman Tuhan. Jadi ketika saya mengatakan hal yang tadi, saudara tidak perlu kaget ya kayak kayak ini apa ini? Ini kita sudah sesat ini. Tidak. Ingat saudara, Tuhan bertanggung. Tuhan yang ada dalam hatimu itu. Jangan buat dia menjadi kecil. Jangan batasi dia. Dia adalah Yesus. Dia adalah Yahweh. Dia adalah Allah Bapa. Dia adalah Roh Kudus. Mereka satu. Jadi entah dengan rupa siapapun Yesus itu datang. Atau Tuhan yang unik itu datang. Kita mesti berjaga-jaga. Kita mesti siap sedia. Jangan-jangan Tuhan tampil dengan kesederhanaan. Lalu kita memandang dia dari atas ke bawah. Lalu kita nggak mendengarkan dia.
Bagaimana kalau itu Tuhan? Bagaimana kalau melaluinya Tuhan berbicara? Bukankah kita akan dianggap kurang ajar sama Tuhan? Karena kita menganggap rendah orang lain. Iya, saudara. Ingat ya, saudara ya. Tuhan itu adalah Tuhan bagi semua golongan. Mau golongan agama, mau golongan dia pemerintahan, dari yang tinggi sampai rakyat kecil, dari yang pendidikannya tingkat tinggi sampai pendidikannya mungkin rendah gitu, dari orang tua, anak muda, sampai remaja, sampai anak kecil, bahkan sampai bayi sekalipun. Dia Tuhan atas semuanya. Tuhan menghandle semuanya, menggembalakan semua. Iya, makanya saudara, uh, di setiap, misalnya kita ngomong misalnya ketika saya berbicara di uh, tengah-tengah keluarga saya lah misalnya. Kan saya yang sama yang dipakai Tuhan juga berbicara bagi saudara. Saya ini kan nggak boleh menjadi hamba diri saya lagi. Saya ini bukan hamba diri saya. Artinya begini, Tuhan itu kepada siapapun, saya mesti berjaga-jaga. Tuhan mau menyampaikan apa ke kelompok ini. Kalau misalnya saya berhadapan dengan itu. Kayak saya kan jadi hambanya Tuhan kan. Misalnya dalam taraf ini saya itu sebagai pelaku pelayanan gitu. Tadinya kan saya mencapai ketika bicara awal itu dalam pikiran saya itu, wah saya ini anak sulung. Tinggi sekali loh anak sulung itu sudah. Kalau dalam pemikiran manusia. Makanya si orang tadi yang di bab sebelumnya, dia nggak mau disebut kontras. Karena tanpa sadar dia ditipu oleh status. Nah, sekarang ketika kita mendengarkan itu tentu kan bagaimana kita mau jadi status lagi. Sementara dia sudah dihajar Tuhan. Ya kan? Tentu kita akan menghindar menjadi kontras kan. Atau kita menghindar daripada menjadi seperti orang itu gitu. Dalam pikiran kita kan, sudahlah Tuhan, terserah mula, aku kan mana tahu gitu. Tapi kan kalau kita punya pikiran seperti itu, nanti kan akan cenderung menjadi pasif. Apa itu yang Tuhan harapkan? Tidak. Dengan mendengarkan perkataan itu, bisa kita cenderung juga akan menipu Tuhan. Oh, karena Tuhan memperlakukan orang itu seperti itu. Nah, saya tidak mau seperti itulah. Mau Tuhan bilang jadi kontras juga silahkanlah. Nah, sekarang bagaimana kalau kita terus punya pikiran seperti itu? Nanti kita tidak tidak bertumbuh dalam hikmat kita. Kita jadi pasif. Sementara dalam pandangan Tuhan, setiap generasi itu, generasi yang baru itu adalah kristalisasi daripada orang-orang sebelumnya. Jadi setiap kali dia itu berbicara melalui seorang pribadi, dia itu sesuai dengan pikiran dia sekarang. Saya harus dengan cepat sekali sudah melangkah jauh lagi. Tapi tetap dalam kesederhanaan. Jadi pada saat seperti itu gitu, ketika saya dibawa misalnya, saya terus berbicara di tengah-tengah keluarga saya. Dengan misalnya setiap 3 bulan sekali. Tadinya, wah buat jadwal. Mereka, saya jadwal. Abang-abang saya.
Wah, akhirnya mereka mundur juga gitu. Nanti kalau misalnya langsung saya bilang, kadang-kadang saya harus telepon seminggu sebelumnya, tapi itu pun sudah ada alasan. Dan akhirnya saya yang bicara kan, kalau saya punya pikiran, saya terus, apakah saya menjadi hamba yang baik? Apakah saya itu menjadi pelaku pelayan yang baik? Kita kan harus dibawa dia dari bawah juga. Saya mesti siap mau dibilang jadi apapun. Karena kan begitu dia bilang, kamu ini jadi ini. Kamu adalah kontras jadi kontras. Kamu umat Tuhan, kamu umat Tuhan. Kayak gitu kan? Nah, jadi ketika saya berbicara di tengah-tengah keluarga saya, tentu saya harus berjaga-jaga gitu. Harus berbicara. Apakah saya bisa berbicara kepada saudara, saya kepada mereka pakai ini? Apakah bisa? Tentu tidak bisa. Tapi dari sini, saudara, kita boleh melihat bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan atas semua golongan. Saya mulai lihat dari respon mereka ketika mereka mendengarkan saya. Saya mulai melihat mereka mulai menerima. Saya mulai melihat bagaimana secara tanpa sadar Tuhan yang berbicara kepada kita setiap hari juga berbicara kepada mereka sesuai dengan tingkatan mereka. Ya, makanya abang saya yang kayak bilang masih rokok, tapi dia bisa mengatakan, Tuhan berbicara kepadaku. Tuhan berbisik kepadaku. Ya, dia sangat yakin dengan apa yang dia katakan. Dan dia sangat bersyukur dia mendengarkan hikmat Tuhan itu. Kalau tidak, kita tidak melihat lagi anak kita ini. Gitulah saudara. Iya, disitulah saudara kita itu melihat keindahan Tuhan itu saudara. Saya yang mengalaminya itu ya, bagaimana ketika saya berbicara kepada saudara Tuhan menampakkan diri. Saya yang berbicara ini saudara. Di dalam diri saya itu saudara. Berat sekali. Di satu sisi kita melihat Tuhan. Tetapi di sisi yang lain saya melihat bagaimana Tuhan itu tetap rendah hati. Hebat sekali saudara. Terus saya menceritakan apa yang apa ya perasaan saya ketika berbicara kepada saudara. Itu saudara indah sekali saudara. Benar-benar perkataan Tuhan itu seperti air yang mengalir gitu. Karena dia mengalir terus saudara. Kita boleh melihat kejernihan daripada air itu saudara. Kalau saudara dengarkan setiap hari. Dan tanpa sadar tahu nggak saudara. Siapapun yang mendengarkan perkataan kita. Mereka akan merindukan kita. Iya saudara. Mari saudara katanya, kata Om Twin. Orang-orang yang di Papua itu mencari-cari dia gitu. Kenapa kok ini? Kenapa cari-cari coba saudara. Udahlah suruh balik lagi katanya. Nanti kalau masalah sekolahnya bisa di sini berluber semua beasiswa-beasiswa, dana-dana gitu.
Iya, iya. Kira-kira seperti itulah Tuhan yang indah itu. Tentu kita yang misalnya dirindukan orang, tentu kita nggak perlu bangga dengan itu. Kalau kita terlalu bangga dengan itu, oh nanti kita akan buat kerajaan kita sendiri. Waktu nggak perlu terlalu bangga sekali dengan itu. Tapi kita boleh menceritakan itu adalah karena kita mulai melihat Tuhan itu sendiri, menampakkan diri. Kita nggak minderan lagi. Nggak perlu minderan dengan keadaan kita. Iya, nggak perlu merasa tertuduh lagi. Oh, kenapa dulu saya harus pergi ke sana? Ternyata orang-orang di sana melalui melalui kedatangannya ke sana telah melihat Tuhan. Betul nggak? Tapi dari sisi manusia kita nampaknya biasa. Apa-apa. Yang penting orang melihat Tuhan. Ya kan? Harus itu kan yang ada sekarang dalam hati kita kan? Orang melihat Tuhan. Kalau orang melihat Tuhan, bukankah terlebih dahulu kita melihat Tuhan? Ya enggak? Kalau saya berbicara kepada saudara, saya mengatakan Tuhan menampakkan diri kepada kita. Bukankah saya terlebih dahulu melihat Tuhan itu daripada saudara? Tuhan yang baru loh setiap hari maksudnya. Kan saudara juga punya Tuhan. Tapi pemahaman saudara tentang Tuhan yang di dalam diri saudara kan berbeda dengan pemahaman saya tentang Tuhan yang ada dalam diri saya. Dan ketika saya berbicara kepada saudara, saudara kan mesti menenangkan dulu pengetahuan yang ada dalam diri saudara untuk mendengarkan Tuhan berbicara mengenai melalui orang. Iya, disitulah kita itu saling eh, memandang yang lain harus lebih tinggi dari dirinya, tidak menganggap lebih rendah orang. Gitu. Jadi yang benar itu mana boleh ada persaingan. Mana boleh ada perkataan-perkataan kamu mesti berjuang dengan begitu rupa. Karena satu orang lah yang mendapatkan mahkota. Nggak bisa kayak gitu. Kalau terus orang punya pemikiran seperti itu akan terus terjadi perpecahan. Iya, pecah, 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 pecah. Kenapa? Karena sudah tidak sepaham lagi. Akan terus terjadi seperti itu. Tetapi bagi kita yang telah menerima Tuhan yang berinkarnasi itu, beranikah kita memisahkan diri satu dengan yang lain? Beranikah kita menganggap diri kita lebih baik daripada saudara-saudara kita? Misalnya yang ada di sini. Nggak mungkin. Roh Kudus akan tegur kita. Iya, dia akan hajar kita. Kalau kita merasa diri kita lebih baik daripada saudara kita. Ya, itulah pikiran Kristus, saudara. Itu yang dikatakan tadi fondasi tadi. Jadi apa dulu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu, saudara? Kata-kata dia itu, saudara, itu kayak tertancap kuat di dalam batin kita. Kalau tidak ada itu, nggak ada perkataan-perkataan yang baru. Jadi kira-kira seperti ini perkataan yang ini. Di atasnya orang akan membangun lagi.
Jadi ketika saya berbicara kepada saudara, saya nggak tahu loh gimana caranya apa yang saya ucapkan itu. Saya nggak dikendalikan loh. Karena kalau saya dikendalikan, nggak akan ada ngalir gitu loh. Kalau dalam benak saya itu misalnya, dalam pikiran saya, oh Tuhan itu kayak gini, jangan-jangan nanti saya menyinggung dia. Saya nggak akan pernah berani bicara. Tapi ketika mulai dalam alam roh pikiran saya mulai melihat Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat semua. Dia adalah Tuhan. Kata-kata dia langsung jadi. Iya, ibaratnya Tuhan tidak melakukan apapun. Ibaratnya, saudara, kalau kita bayangkan Tuhan itu oh, satu sosok, satu pribadi. Dia nggak mau ngomong apa-apa. Tapi ada orang yang berbicara. Yang berbicara. Di mana tanpa sadar. Orang itu seperti menarik. Seperti membuat mulut Tuhan yang di sorga itu terbuka. Iya, sama seperti perempuan yang pendarahan itu. Yesus nggak buat apa-apa. Dia nggak berdoa. Dia nggak bernubuat. Dia nggak tahu tentang perempuan yang pendarahan itu. Dia nggak melihat. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan dia. Ada orang di sana, kamu perhatikan dia. Tidak. Lagi dia sibuk ngajar. Kan kalau lagi ngajar itu kan pikiran dia konsentrasi. Kan? Mau mengucapkan apa gitu. Ya kan? Tiba-tiba dia merasakan kayak ada keluar kuasa. Tahu gimana menceritakan itu. Apa ini? Sampai dia harus menghentikan pengajaran. Apa ini? Bayangkan hebatnya instingnya. Hei, siapa ini? Ada yang pegang aku ini. Loh, mana loh Tuhan ini? Semua pegang engkau kok katanya. Ada nih yang pegang aku. Siapa nih? Karena aku merasakan kuasa mengalir dari tubuhku. Boleh lihat gambaran itu. Kenapa saya berani mengucapkan perkataan tadi? Karena ada gambaran itu. Sekarang boleh saudara buka wawasan saudara tentang Tuhan yang di sorga. Sekarang boleh saudara buka wawasan saudara. Bagaimana semua perkataan yang di alam roh itu keluar dari mulut saya. Keluar dari mulut saudara. Iyalah. Bukankah secara diam-diam. Dengan adanya saudara. Saudara biasa saja. Saudara bekerja di PT. Saudara di tengah-tengah keluarga saudara. Mau bagaimanapun saudara. Nampaknya kan sulit kan selama ini kan kita melihat bagaimana mereka akan berubah kan. Sulit kan? Tapi lihatlah saudara. Guncangan terjadi bertubi-tubi. Hei saudara kalau saudara saya. Yang saya bilang itu saya itu sudah. Diam-diam sudah. Kemarin ketika dulu kan saya sampai ini sudah. Berapa dia. Berapa punya. Sampai nasihati dia. Itu saya dengar. Itu saya. Yang mana dia kayak menyalahkan saya. Ya. Ketika saya lihat beruntun semuanya.
disitulah saudara tanpa sadar kita melihat saya. Tentu saya mengasihi itu saya lah. Mana mungkin saya tidak mengasihi dia. Ya, sama seperti semua teman-teman kita. Kenapa bisa saya ucapkan? Kitanya sekarang, kitanya nanti, kita besok, kita juga yang akan datang. Iya, supaya itu nanti membuat mereka dulu, yang dulu keluar, bisa datang. Karena Tuhan tidak mengendaki kematian. Ketika saya lihat itu, seperti ketika kita dulu awal-awal sudah lihat kegoncangan yang terjadi. Iya, kita benar-benar saudara, benar-benar sedang ada di hadapan Tuhan. Ya, masih ingat cerita-cerita yang dulu saya katakan sama saudara. Ketika saya katakan, seandainya mungkin saya nggak datang ke sana, mungkin tidak terjadi. Tapi apakah saya bisa melarang melarang Tuhan itu datang ke sana? Ya, kan, saudara. Melalui keberadaan kita terjadi goncangan di mana. Saudara mulai melihat nggak? Mulai nggak memiliki rasa hormat kepada Tuhan yang di sorga itu. Yang dengan merendahkan dirinya datang dalam daging kita. Apa dampak ketika kita itu memberikan diri kita ini menjadi tempat kediamannya Tuhan, menjadi pikirannya Tuhan, menjadi mulutnya Tuhan, menjadi kehendaknya Tuhan. Coba lihat. Saya kalau kalau sudah sampai di situ, saudara, saya harus mengasihi engkau lebih daripada lihat ini bagaimana Tuhan menampakkan. Nyata sekali loh Tuhan itu. Nyata sekali. Dan dia akan semakin nyata. Sekarang ini merupakan langkah terakhir dari pekerjaan penaklukan. Masa mengalami kesengsaraan besar yang akan menandai dimulainya secara resmi penyempurnaan umat manusia akan terjadi selanjutnya. Masalah utamanya sekarang adalah penaklukan. Tetapi sekarang juga merupakan masa langkah pertama dalam proses penyempurnaan. Langkah pertama ini, penyempurnaan. Langkah pertama ini mengharuskan disempurnakannya pengetahuan dan ketaatan manusia. Bayangkan dia ngomong manusia. Padahal kan harusnya kan ini kan disampaikan di antara umat Tuhan kan. Sementara yang umat Tuhan itu pun barusan masih ada disebutkan kontras. Kan umat Tuhan itu sudah saringan yang sangat tinggi sekali. Makanya sampai ketika dia disebut kontras dia itu kan pasti dari antara umat Tuhan. Dia juga sudah melakukan pekerjaan yang sudah meninggalkan banyak hal. Meninggalkan masa mudanya. Tidak menikah dan lain sebagainya. Harusnya menurut dia Tuhan itu kayak inilah. Ya kayak kau adalah hamba yang pasti
pasti akan dapat upaya besar. Itulah yang ingin didengarkan dia. Engkau sekarang menjadi umatku. Itu yang mau didengarkan dia. Dia nggak mau mendengarkan tentang dia menjadi kontras. Sekalipun itu Tuhan yang mengucapkannya. Lihat betapa sombongnya. Padahal dia sudah meninggalkan segala sesuatu. Jadi pengetahuan dan ketaatan manusia yang tentu saja akan menciptakan fondasi bagi pekerjaan penaklukan tersebut. Jika engkau mau disempurnakan, engkau harus mampu berdiri teguh di tengah kesengsaraan masa depan dan mengerahkan segenap kekuatanmu untuk memperluas langkah kerja selanjutnya. Inilah artinya disempurnakan. Dan masa itu juga adalah masa ketika manusia sepenuhnya didapatkan oleh Tuhan. Ingat sekali lagi, yang dikatakan adalah manusia. Berarti kan kalau dikatakan manusia, memang saudara-saudara kita bukan manusia. Emang agama yang lain bukan manusia. Memang presiden bukan manusia. Lihat perubahan-perubahan yang terjadi. Oh, dulu saudara WHO itu sudah merancangkan, wah, mereka akan berkuasa. Mereka bisa menentukan kapan usia manusia. Iya, kapan wabah terjadi. Mereka sudah benar-benar mengkontrol semuanya. Tahu nggak bayangan mereka ketika mereka memasukkan suntikan-suntikan itu sudah jahat sekali bilang. Tapi sekarang Amerika menarik dukungannya, menghentikan dana ke WHO. Sekarang melalui pemerintahan Trump sekarang, dia benar-benar sudah seperti tangan Tuhan. Ya, mulai sudah mulai mereka kayak kayak dihakimi, kayak diadili para petinggi-petinggi WHO. Iya, apa yang mereka lakukan dulu dibongkar semua. Iya, banyak saudara yang menggugat WHO itu tentang yang masalah vaksin itu saudara. Banyak di antara mereka itu yang menang di gugatan saudara. Iya, belakangan. Sehingga itu pemerintah harus membayar ganti rugi sangat besar. Mereka menggugat, apalagi sekarang. Dari situ kita melihat saudara, ada perubahan yang sangat besar terjadi. Kalau kemarin-kemarin saudara nampaknya saudara melalui kayak misalnya Dharma Pongkreko bilang, wah lihat apa yang ini dia dilakukan oleh elit global, bla, bla, kayak gitu. Sepertinya mencekar. Sehingga membuat orang ingin melarikan diri, mengungsi. Tapi lihat sekarang, Tuhan yang maha. Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Ya, itu benar-benar saudara. Kalau dikatakan tadi fondasi di sini saudara, ini nggak kelihatan. Itu di alam roh dia. Tapi entah gimana saudara, bagaimana cara menjelaskan. Tuhan akan terus berbicara kepada kita. Ya, kita yang tadinya, saudara yang tadinya biasa-biasa saja. Maksudnya itu tidak berani menerima perkataan yang baru. Tidak berani membayar uang yang baru. Sekarang entah kenapa
Saudara seperti anak muda yang masih harus terus akan belajar. Tiba-tiba saja alam pikiran saudara terbuka. Sekalipun engkau umur mungkin sudah mau mencapai 50 sekalipun. Tetapi cara berpikirmu seperti anak muda yang terus belajar. Iya. Baik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk perkataan-perkataan. Terus mengajari kami untuk Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terus mengajari dan untuk melakukan. Ini Tuhan, kerja apapun yang kami kerjakan hari ini. Terpujilah Engkau. Haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Tuhan.